Kecamatan Cilengsi, hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Hamid Al-Hafidh, dan Ustaz Muhammad Ardiansyah, Ketua GPIMI Samping Desa Sunda, para pengurus dan jamaah dari keluarga besar NU Desa Sunda, Abah Jaja, Ketua Anak Ranting Pangkalan 9, Ustaz Yusuf, Ketua Halako, Kang Yono, Ketua Ansor, Pak Kodir, Ustaz Kodir, Ketua Pemerintah, dan semua pemirsa, Pak Kiai Anjengan yang kesempatan malam ini hadir. Alhamdulillah kita kembali menjalankan rutinan kita, simaan dan Fathul Quran, yang kebetulan pada malam hari ini bertempat di kediaman Al-Mukarram Bapak Aceh Ipong. Ini agenda pertama kita bertempat di rumah beliau. Beliau dan keluarganya sangat biasa diberi keberkahan, kesehatan, sehat walafiat, jasmani dan rohani, dan semuanya diberikan keberkahan, fadilah, jemaah dan khatmul Quran. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa siapapun yang menghatamkan Al-Quran dalam satu majelis, artinya dalam satu waktu 30 juz khatam, itu sebagaimana tafsir Siratul Munir, kita akan mendapatkan rahmat dan didoakan dari 60.000 malaikat sampai besok azan subuh. Azan subuh 60.000 malaikat akan mendoakan kita. Itu jelas terpakai dalam tafsirnya sebagainya. Jadi monggo kemarin saya sampaikan ke Bapak Om, kalau rumah dibacain Yasin tahlil itu sepertinya sudah biasa. Tapi kalau kita beramaliyah khataman Quran, baca Quran dalam satu majelis sekali kata, itu sepertinya di Indonesia kali ini jarang. Dan alhamdulillah di NU Desa Tunggal ini punya rutinan simaan dan khatmul Quran. Apalagi setiap kita simaan dan khatmul Quran, alhamdulillah kita dihadiri oleh dua hafidh, dua penghafal Quran. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, salah satu kaum atau kelompok yang insya Allah dijamin husnul khotimah dan jenazahnya itu adalah mereka-mereka penghafal Al-Quran. Alhamdulillah malam ini juga dihadiri oleh dua Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Latif Al-Hafidh dan Ustadz Abdul Hamid Al-Hafidh. Alhamdulillah kita selalu istiqomah. Sudah hampir 3 tahun kita menjalankan kegiatan simaan dan khataman Quran seperti ini, dan sampai malam ini kita alhamdulillah masih istiqomah. Jadi petugas untuk malam hari ini, karena biasa yang baca tawasul Ustaz itu masih perjalanan dari Cirebon. Jadi untuk tawasul saya minta Al-Mukarram Ustaz Fajri Fauzi. Oh ya, Ustaz Fajri Fauzi ini ketua Sarpuk Sarjana Hiburan. Jadi urusan kita berdua. Nah, kita ini komplit, ada urusan hiburan, urusan makom, urusan ngaji, urusan tausiah. Komplit lah di NU ini ada, dari mulai ngaji Iqra sampai ngaji kitab kuning ada semua kita. Alhamdulillah berkatnya BNU ada Syekh Hasyim Asy'ari sehingga kita bisa beramaliyah ahli sunnah wal jamaah. Jadi nanti sekaligus saya mungkin bagi Bapak Aceh Ipong dan jamaah yang lain nanti
imam tawasul yang akan membacakan tawasul akan membimbing kita untuk menyebut almarhum saudara-saudara, guru-guru, diri kita, anak kita, suami istri, termasuk kemudian akan mengajak kita untuk berhajat, karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa selamat datang Ustaz Agus dari Cipenjong. Nanti imam tawasul akan membawa kita untuk mengajak kita untuk berhajat. Monggo silakan hajatnya disampaikan. Yang mau nikah lagi, yang monggo saja disampaikan. Yang mau, yes monggo saja hajat orang kan hajat dunia dan akhirat monggo semuanya. Mumpung sebagaimana yang saya sampaikan tadi kita Sirojul ada 60.000 malaikat yang akan memberikan rahmat dan mendoakan kita dari setelah khatam sampai dengan besok ada itu. Kemudian selanjutnya ini mungkin saya sudah perlu sampaikan ke Pak Acong dan jamaah, keluarga dan lain-lain. Kami di NU ini sudah sepakat untuk mengaktifkan waktu, energi, pikiran, hati beramal yang sunnah wal jamaah untuk bermanfaat pada warga masyarakat. Artinya kalau punya hajat tidak usah sungkan-sungkan manggil kami. Kalau nggak punya duit, tapi kalau punya duit wajib manggil tetangga, karena kalau manggil tetangga itu kan biar menjadi sarana untuk bersedekah kepada tetangga. Karena kalau nggak punya NU, nggak punya duit, monggo manggil kita. Karena kita ini tidak berharap dapat disalon, tidak berharap duit, tidak berharap dapat makan, juga tidak berharap pulang bawa bekal. Karena contohnya besok malam itu kita geser acara rutinan istighosa di Padepokan Abah Jaja, digeser ke kediamannya Pak Boin ya. Besok malam itu acara 7 bulanan. Karena saya ini nggak dikasih tahu acaranya apa, jadi di undangan yang sudah di-share nggak ada acaranya. Pokoknya besok istighosah di tempatnya Pak Boin. Nah silakan tanya Pak Boin itu buktinya. Dulu kita pernah ngaji 4 bulanan di tempat beliau. Apakah kemudian kita pulang bawa berkat apa ya? Tanya Pak Boin. Jadi ini juga bagian dari cara kami berdakwah, cara kami syiar amaliyah ahlussunnah wal jamaah di Lubus Tunggal ini, sehingga bagian kami ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, termasuk kalau ada saudara, ada keluarga kami atau kita dari keluarga NU khususnya yang meninggal, ya kita siap untuk mengajikan 7 malam. Kita khataman Quran selama 7 malam berturut-turut. Gak usah khawatir, nggak perlu banyak, nggak perlu disarau dan nggak perlu ambil. Contohnya di sini yang sudah menjalankan itu adalah di Pak Galing. Nyatanya beliau pada saat akhirnya ya, pada saat akhirnya meninggal kemarin kita 7 malam berturut-turut khataman di tempat beliau dan nggak ada kemudian beliau istilah kasarnya, oh satu orang ini tarifnya 500.000 insya Allah. Karena kita ini sudah sepakat beramaliyah ahlussunnah wal jamaah yang di Lubus Tunggal ini adalah mewakafkan diri untuk bermanfaat kepada banyak orang. Itu nanti saya mohon maaf untuk malam ini karena ini kegiatannya adalah khatmul Quran. Biasanya waktunya cukup panjang, jadi perlu saya sampaikan ada 4 juz dibaca oleh para hafid, artinya karena beliau penghafal Al-Quran, jadi akan dibaca berpoin tanpa melihat teks, sisanya dibaca binatur, gitu kan? Itu jadi mungkin mohon maaf kalau nanti akan lama karena semua orang yang pengen Al-Quran pasti membaca Al-Quran. Untuk tawasul, saya minta Ustaz Fajri Fauji bikin tawasul, kemudian nanti langsung langsung kita khataman Al-Quran, kemudian doa nanti Al-Mukarram Ustaz Abdul
Hamid Al-Hafid. Dan kesempatan malam hari ini, karena ini momen pertama di kediamannya Bapak Ajat Acong, nanti insya Allah ada tausiahnya. Tapi nggak usah khawatir, di NU itu ngajinya sambil ngopi sambil rokok, ya. Terus satu lagi, nah ini yang sering dikhawatirkan orang, sering ditanyakan orang, kalau diajak ngaji di NU dan diajak ngaji nggak pernah mau. Kan saya ini nggak bisa ngaji, kok saya diajak ngaji? Nggak usah khawatir. Yang namanya fadilah, yang namanya berkah, yang namanya apa ngaji, majelis itu butuh orang iman, butuh jamaah, butuh orang yang gelar tikar, butuh orang yang beli aqua, butuh orang yang nyuci piring. Insya Allah orang meskipun di sini hanya duduk dengarkan merenung tidur pun, insya Allah saya meyakini berkahnya saja. Jadi nggak usah khawatir, kita nggak pernah menunjuk orang untuk mau di sini hanya duduk rokok ngopi tidur, ya silakan saja. Kita nggak pernah memprotes itu, karena kegiatan seperti ini tidak bisa dijalankan seorang diri, tapi butuh orang yang gelar tikar, butuh orang yang beli aqua, butuh orang yang motong semangka, butuh orang yang ngaji, butuh imam yang mimpin kita, butuh orang yang baca doa dan lain-lain. Kalau yang dapat berkah, yang dapat pahala hanya orang yang mimpin, ya kasihan orang yang motong semangka. Kasihan Fikri yang datang pertama kali bikin kopi, ya. Nanti kan kesannya berkah dan pahala itu hanya dimonopoli sama orang yang tukang ngaji saja. Insya Allah saya meyakini Allah itu sayang kepada hambanya, sayang kepada semua umatnya. Jadi nggak usah khawatir, kami di NU tidak pernah menghakimi orang, karena kami ini bukan panitia surga yang kemudian menyeleksi orang masuk surga atau tidak masuk surga. Kami bukan panitia hisab yang mengukur keimanan orang. Tapi kita sama-sama ingin berkhidmah di NU. Apa khidmah di NU itu? Menjalankan amaliyah ahli sunnah wal jamaah yang bermanfaat bagi banyak orang, baik itu khususnya keluarga kami yang berkeluarga Nahdlatul Ulama, sekaligus warga masyarakat jadi lulus kembali. Dan kita sudah terbiasa dari ujung ke ujung tiap malam ngaji. Tanya aja bahwa bapak ini hampir tiap malam kita ini ngaji nggak ada liburnya. Jadi ya alhamdulillah kita semuanya masih diberikan istiqomah, dan alhamdulillah tiap malam ngaji nggak ada yang kemudian pulang bawa amplop, tapi alhamdulillah istiqomah tiap malam ngaji. Nggak ada satupun yang kemudian pulang harus bawa berkat, bawa amplop. Insya Allah kita tidak. Tapi ada satu pengalaman menarik, ini kalau cerita idin lagi, ya, ini sedikit saya cerita. Jadi dulu ada orang nongkrongnya di depan warung kopi depan rumah saya. Saya nggak tahu kalau itu namanya idin, akhirnya kenalan sama saya. Dia curhat, disuruh sama istrinya, kerja juga di PHK, nganggur, nggak punya pekerjaan. Ngomong, mau makan juga susah. Saya ngomong, kan kalau sampean susah makan, sampean ikut NU. Insya Allah satu hari sampean hanya butuh nyari makan siang. Kok bisa Pak? Karena tiap malam kita ngaji pasti ada makanan. Saya jamin pasti ada makanan, meskipun itu hanya gorengan satu. Nah, biasanya kalau kita habis ngaji itu, biasanya makanannya nggak habis, makanannya dipastikan. Kalau sampean nggak punya pekerjaan,